Halo saudara, balik lagi di Duta Job Channel. Apa kabar? Kali ini Duta Job Channel bakal bertemu dengan Gusti Kanjeng Ratu Bendoro. Jadi kita bakal temu virtual bersama Putih Keraton ini. Kita bakal ngomongin apa sih? Saksikan terus di Temu Virtual. Oh ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Dalam sewu, selamat sore, Gusti Sore. Bendoro. Iya, Apa kabar? baik. Aduh ya ampun, kok makin kinclong lo ya. Ini Tok, karena di rumah duta, terus, udah sebulan lebih. duta job juga kok diperem di rumah terus, nanti lama-lama bosok. Apa kabar? Duta lama nggak ketemu nih Nah, kita. iya loh, kita ketemu terakhir kapan ya Gusti ya? Udah lama banget loh kita nggak ketemu Gusti. Sebelum Tahun kamu lalu. mulai berkelana. Sebelum ke Bali kayaknya ya. Nah sekarang gimana saya dipulangkan nih? Ini jadi saya dipulangkan ke Jogja ya, kembali ke Jogja. Ya mungkin sudah harus mulai ke keraton. Oh gitu ya. Aduh, sudah harus mulai joget lagi ya. Kayaknya kemarin habis habis anu loh, apa challenge joget-joget loh kemarin tuh sama Deni Saka juga ya. Niat Apa? banget ya. Loh, itu tuh bener banget. Masa pakai ageman kostum apa golek yang Boleh. bener-bener full, dan pakai yang masih pakai pink yang itu berat banget nggak sih Gusti pakai pink yang lari itu? Berat sih enggak, cuman karena dia neken kan, jadi agak sakit. Heeh. Dan ini kan jidatnya jidat Jowo ya, jadi agak maju gitu loh. Iya enggak, bisa Kanjeng Ratu loh, Gusti loh kayak gitu. Gusti, Pak ini Ada berarti temenku dari India loh. Oh oh wow, iya, sudah 10 tahun apa? gak ketemu. Hai Wow, Ran. lo malah reunian loh. Reunian di sini nggak apa-apa, reunian di sini nggak apa-apa, pokoknya asik-asikan aja. Ya toh, Gusti, aku soalnya Ya, kangen banget sama Gusti, jadinya terus temu virtual dan Gusti oke-oke aja ya sudah. Ini Gusti di mana, di Jogja, di Keraton berarti? di keraton. Ini lagi di lockdown di dalam rumah. Sudah satu Oh setengah gitu, bulan. luar Walaupun suami di biasa. Jakarta. Tapi ya sudah, kita di Wah, Jogja. aku tadi lihat apa eh, uploadan Instagram 4 jam yang lalu. Edisi kangen bojo. Ya, Seberapa betul. seberapa kangen, biasanya kan mesti setiap Sabtu Minggu ketemu. Sekarang udah berapa lama tidak ketemu? Sudah 3 minggu lebih kali ya. Waduh, dan ya ampun kangennya berarti. Berarti nanti memang Kanjeng Pangeran nggak bisa ke Jogja dan Gusti pun nggak bisa ke Jakarta kan? Enggak, karena kita, ya karena ASN kan nggak boleh mudik nih, terutama Yap. kemarin kan di zona merah juga Jakarta ya. Jadi kemarin pun sempat ke Jogja 3 mingguan yang lalu, itu pun pakai mobil dan tidak berhenti di pemberhentian, tidak berani naik pesawat, tidak berani naik kereta, akhirnya pakai mobil pribadi yang Wow. benar-benar belum tahu lah gitu. Nah itu ini cuma untuk weekend, balik lagi ke Jakarta. Nah sekarang kita udah siap bahwa mungkin sekitar 2 bulanan lagi lah baru kita ketemu. Ya ampun, 2 bulan itu kangen banget loh mesti. LDR meneh. Kayak masa pacaran gitu loh, yang tik 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 kapan ya ketemuannya gitu. Dulu kan sempat tahu terus gini, Duta, telepon ke aku, Duta, mbak teleponin ke Jakarta dong. Kok Kanjeng Pangeran nggak nerima teleponku? Masih inget nggak dulu? Malam-malam, itu malam-malam, pokoknya jam 12 malam terus aku telepon ke rumah Jakarta, terus diterima siapa itu langsung baru baru connect lagi. Masih inget nggak? Kisah zaman dulu. Oh gitu. Berarti ini kisah cerita ini kayak LDRan zaman dulu ya. Iya, tapi LDR anjuran pemerintah. LDR anjuran pemerintah karena demi apa ya? Demi kebaikan semua juga kan Gusti. Karena memang sekarang kan juga sudah ada Mbak Nitaka, ada Mas Adityo juga. Karena kan nggak mungkin nanti kemudian ya demi kebaikan bareng-bareng kan Gusti. Betul, karena kan
di keraton ini ada Ngarsa Dalem, ada Kanjeng Ya, Ratu yang usianya sudah lebih dari 60. Dan juga di keraton ini kan banyak sekali abdi dalem yang sudah sepuh. Jadi ya kita sebisa mungkin jaga jarak karena kita kan nggak tahu kita bawa apa kan. Saya tidak mau beresiko kepada abdi dalem yang ada di sini. betul. Berarti di lingkungan keraton pun, apalagi di Keraton Kilen, tempat kediaman pribadi, berarti memang tetap ada physical distancing di internal keluarga ya. Ya kalau internal keluarga karena kita udah 1 bulan lebih bersama-sama, jadi nggak ada physical distancing lagi karena kita benar-benar nggak keluar rumah. Tapi kalau memang kita harus keluar rumah, kita nggak boleh ketemu siapa-siapa dulu, pulang langsung mandi dan gagang pintu dibersihin. Pokoknya benar-benar kita harus jaga gitu. Nah di sini semua abdi dalam yang di sini, walaupun Meska ada yang masih ada Mios, masih ada yang caos, itu mereka harus tetap pakai masker dan harus rajin cuci tangan. Nah, berarti teman-teman walaupun walaupun bagaimana kalau mau tahu lingkungan di dalam keraton, itu tuh di keraton juga tetap menerapkan protokoler kesehatan menurut pemerintah, betul? Betul, kan bapakku gubernur, ngesot dalam gubernur, jadi sangat taat dengan anjurannya sendiri ya. betul. Bener dong, masa kalau enggak ya nanti gimana gitu. Terus, Gusti, berarti ini selama aku nyebutnya di rumah aja ya. Kalau WFH kan enggak semuanya WFH, kalau di rumah aja, di rumah aja. Selama di rumah aja, apa nih yang kemudian kegiatan yang ya pastinya walaupun di keraton pasti tetap bosan kan. Apa yang kemudian menjadi kegiatan Gusti bersama keluarga untuk tetap menjadi hiburan lah, kegiatan yang wah ini hiburan banget nih kegiatan di dalam keraton nih. Apa sih Gusti? Apa ya, yang pasti karena kalau dulu sebelum terjadinya COVID ini kita kan jarang ngumpul ya, paling ngumpul seminggu sekali hari Sabtu atau Minggu makan malam kita ngumpul gitu. Tapi sekarang tiap malam kita makan malam bersama, jadi di situ bisa ngumpul ngobrol, jadinya makannya lama. Nah, di situ jadi banyak cerita dan segala macamnya. Nah, kalau itu untuk acara makan malam. Nah, tapi kalau sama anak-anak pagi pasti anakku yang besar, walaupun dia masih TK besar, dia juga ada kelas walaupun cuma 1 jam pakai virtual juga. Terus tapi itu tiap hari. Nah setelah itu ada pekerjaan yang harus ditungguin supaya dikerjakan. Nah baru setelah itu bisa bebas mana aja, baru nanti sore antara main sama sepupunya atau atau kemarin kita coba bikin tanaman di pot atau apalah ya. Sebisa mungkin lah, sekreatif mungkin. Nih, boleh tunjukin ya. Boleh ditunjukin, boleh banget ditunjukin. Nah, nih teman-teman, ini hasil karya. Ini hasil karya Gusti Bendoro bersama bersama Mbak Nisaka nih. Wow, itu apa sih? Itu bawahnya pot dari ini ya, dari botol bekas ya? Iya, betul, dari botol itu, botol plastik itu. Mantap banget. Berarti memang kegiatannya juga edukatif banget, ngajarin untuk menggunakan barang-barang bekas dijadikan sebagai pot dan lain sebagainya untuk itu bakal apa sih namanya? Aduh kok bingung toh? Ya, karena kita kan nggak bisa keluar rumah, jadi kita pakai apa aja yang ada di rumah gitu. Terus sekreatif mungkin lah. Kemarin kita juga ada bola-bola warna-warni gitu. Terus akhirnya, aduh ngapain ya? Udah idenya udah semua kepake. Akhirnya kita bikin perlombaan nebak warna bola sesuai dengan urutannya gitu. Jadi kita tutup gitu kan, terus nanti Nisaka nebak urutannya warnanya apa aja, jumlahnya ada berapa bolanya. Nah itu
makin lama makin pinter nih Saka, dari 4 bola urutannya udah sama, lalu Apa? aku tambahin jadi 5 bola, sekarang udah 6 bola, jadi udah lebih pinter lah dianya. Nah, ini berarti untuk ibu-ibu yang di rumah yang memiliki putri atau putra usia berapa di bawah 7 tahun bisa bikin games yang menarik seperti Gusti Bendoro. Bahan-bahannya kan sederhana banget toh, Gusti. Ya pokoknya apa aja yang dari rumah gitu, dan bersih-bersih rumah itu bisa jadi games. Lihat bongkar-bongkar kamar, nah gabut nggak ada kerjaan ya, jadi yuk gitu nak ya. kita bikin kuis untuk atau bikin perlombaan beresin kamar, beresin kasur. Luar biasa. Jadi emang pokoknya sebisa mungkin dibikin seneng, dibikin nyaman, karena memang udah nggak bisa kemana-mana, walaupun kemana-mana ya itu. Loh, Kanjeng Pangeran loh. Kanjeng Pangeran rawuh loh. Halo Kanjeng Pangeran, kangen. Hi, aduh mari. Kangen sama Dita apa kangen sama istrinya? Loh. Kangennya sama-sama loh Kanjeng Pangeran loh. Mbak, banyak ya kemudian di situ komen kangen Jogja, kangen Jogja. Apa nih Mbak pesan dari Mbak Reni, Mbak Gusti untuk teman-teman yang kangen Jogja nih? Ya, yang penting di Jakarta atau di manapun yang kalian berada sekarang, nanti setelah COVID berakhir, main ke Jogja sepuas-puasnya. Main ke Jogja sepuas-puasnya. Karena ibarat kata ini tuh kayak kita lagi di kawasan Chandra di Muka nggak sih? Kita lagi LDR sama Jogja gitu loh, dibikin kangen dulu sama Jogja. Oh iya, aku nemuin kosakata baru berarti. Aku lagi LDR sama Jogja. Betul. Kosakata baru ya teman-teman. Jadi kita ini adalah LDR-an sama kota kita sendiri, sama Tugu Jogja, Malioboro, sama titik nol, sama sate kere. Waduh, oh ya ini masih belum menuju buka puasa. Belum buka. Mohon maaf Gusti, mohon maaf. Oke, sekarang kalau ngomongin buka puasa, menu favorit buka puasa di Keraton apa Gusti? Menu favorit, kita menunya ganti-ganti. Tapi menu favorit anakku adalah nasi blue band pakai telur. Enak banget. Enak banget itu nasi blue band itu adalah kalau aku ya breakfast yang paling luar biasa, karena cuma kayak gitu tuh itu rasanya kayak gini, apalagi kalau aku pakai Royco. Kalau anakku nasi blue band pakai telur ditambahin kremes ayam Suharti. Oh gitu, waduh sebut merek ya, halo sebut merek, mana lagi. Nggak apa-apa, mendukung perekonomian Jogja. Betul, ayo semangat Jogja. Gitu. Mbak, apa Gusti? Tapi kalau di di keraton juga, maksudnya menu buka puasa pasti berganti-ganti. Tetapi maksudnya apa nih yang benar-benar jadi favoritnya Gusti untuk buka puasa atau dinner atau apa? Menu utamanya adalah nasi putih. Oh iya, Indonesia banget ya. Ada. Makan nasi, labuhnya bakmi. Nah, makan nasi, labuhnya perkedel. Magelangan, nasi pakai bakmi, Magelangan. Magelangan, bener. Ya ampun. Berarti emang apa ya? Maksudnya menu di keraton pun sebenarnya sama aja ya, Gusti ya. Sama aja, ada broncos, ada lodeh, lebih banyak kepada makanan tradisional. Jadi menu yang favorit oleh Ngarso Dalem itu adalah broncos, lodeh, empal, sayur tempe, jadi kayak gitu. Nah kadang-kadang kita masak yang kayak spaghetti gitu, tapi cuma jarang sekali, lebih banyak kepada yang sayur tempe, terus tempe garet, model-model gitu di sini. Tuh teman-teman, menu seorang raja pun juga masih sayur tempe, lodeh, kemudian oseng-oseng dengan besengek tempe, mungkin itu benar-benar sebetulnya menunya sama aja sama yang di luar kompleks keraton kan ya,
Gusti ya. Betul. Nah, ada yang rahasianya adalah satu. Jadi, misalnya hari ini, misalnya kemarin itu bikin bronkos, ya kan? Nah, lalu hari ini bikin lodeh terong, terus bronkosnya disimpan yang kemarin. Nah, besok kan bronkosnya sudah mengental, sudah sudah asat istilahnya. Ngelendi. Jadi bronkosnya dicampur sama lodeh terong. Ya ampun, itu enak banget. Enak. Terus makan pakai tempe garit. Ya ampun. Ini sambal pati. Iya. Masih lama ya? Maaf, masih 1 jam. Ya, udah kerucuk-kerucuk loh ini ya. Dalam tahu. Ya ampun. Kan cuman bilang bahwa bronkos bisa disimpan sampai 2 hari. Gitu. Benar. Loh, makanan di Jogja itu kalau disimpan makin lama makin enak, kayak gudeg. Gudeg, bronkos. Terus jadi telurnya sampai apa sih, sampai hitam banget, yang sampai ngelendi, itu tuh paling idola dan yahut. Bener nggak sih Gusti? Betul. Kalau di Jakarta gitu, kalau umpamanya Gusti sedang di Jakarta, karena kan kalau nggak salah kan Gusti tinggal di Jakarta nih ya, sebelum Pagebluk menyerang. Nah, kalau di Jakarta gimana sih? Apakah setiap minggu dikirimi untuk makanan-makanan dari Jogja, atau Gusti masak sendiri, atau beli yang ada di Jakarta? Kalau masak sendiri enggak, soalnya saya nggak bisa masak. Oh gitu ya, aduh, kalau gimana sih? Enggak, kalau masak yang seperti kayak, kalau zaman kuliah kan saya hidup sendiri di luar negeri, tapi masakannya itu masakan yang simple aja, kayak ayam goreng, terus spaghetti, nasi goreng, gitu-gitu. Tapi kalau yang kayak bronkos, lodeh gitu nggak bisa. Dan kebetulan suami masih nonton nggak ya? Itu sukanya. Tak tengoknya. Masih kayak. Oh, masih nonton. Nggak jadi kalau gitu. Aduh, salah omong saya. Suami itu sukanya makan ikan, sedangkan aku tidak terlalu gitu. Makanan ikan. Walah, iya hobinya. Kayaknya kemarin, masih loh, dibalas loh. Itu kangen banget deh itu. Itu kayaknya kangen banget deh. Ya, gitu. Beginilah LDR. Kanjeng Pangeran tuh seneng banget sama ikan. Ikan apa? Ikan laut, tuh sih. Ikan kayak ikan patin, tapi dimasak pakai kayak kuah yang kental gitu loh. Ya. Atau dibakar. Oh gitu. Atau ya kayak patin bumbu apa gitulah, yang modelnya banyak rempah-rempahnya gitu. Karena karena ibunya dulu sering masak seperti itu. Nah, itu aku nggak bisa. Gitu. belum bisa. Oke. Sampai akhirnya mogok ya, itu iring-iringan keretanya mogok.